Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mereview chapter 362, chapter yang membuat gempar fans My Hero Academia karena ada insiden yang sangat mengenaskan sepanjang kisah My Hero Academia berlangsung, yakni tewasnya Bakugo. Tapi pada saat kalian baca chapternya, ada banyak sekali pertanyaan yang bermunculan tentang yang terjadi. Mulai dari apakah Bakugo benar-benar mati, apakah Bakugo dan pewaris kedua memiliki hubungan, dan banyak hal yang sepertinya memang harus dibahas di konten detail. So untuk itu akan kita ulas beberapa penjelasan detail dari chapter 362, dan mungkin video ini akan lebih panjang dari konten reviewnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa itu Plasma Cannon dan kenapa tidak efektif? Di chapter 362, kita mendapati Tamaki yang memiliki senjata pamungkas dari manifestasi quirk-nya, yakni Cornucopia Combination Plasma Cannon. Atau sederhananya, ini adalah meriam yang dapat menembakkan energi plasma berskala besar. Namun sayang sekali, serangan Tamaki ini tidak begitu efektif. Nah sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya Plasma Cannon ini dan kenapa tidak begitu efektif pada Shigaraki? Jadi pada dasarnya, Plasma Cannon ini terbuat dari manifestasi puluhan macam bahan makanan hewani dan nabati yang Tamaki konsumsi. Ditambah lagi dengan sedikit kekuatan dari wave motion yang Tamaki konsumsi, sehingga semakin memperkuat daya hancur dari serangan Plasma Cannon milik Tamaki. Harusnya serangan ini memang akan berdampak merusak pada lawan yang ditembakkan, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi Tamaki. Sebab Shigaraki yang kena telak dengan serangan Plasma Cannon justru tidak mengalami luka yang begitu berarti. Bahkan jika kita sandingkan dengan kekuatan ledakan cluster impact yang Bakugo gunakan sebelumnya, serangan Plasma Cannon ini tidak berarti apa-apa. Lantas apa penyebabnya? Sejauh ini ada dua alasan yang dapat kita duga sebagai penyebab tidak efektifnya serangan ini. Pertama, di saat bersamaan ketika terkena serangan Plasma Cannon milik Tamaki, Shigaraki sudah menahan serangan tersebut dengan memakai serangan tangan-tangannya. Ditambah lagi tangannya ini sudah semakin bermutasi di chapter sebelumnya, sehingga membuat daya tahan tangan-tangan Shigaraki ini semakin kuat. Hal ini tentunya beralasan sebab tidak mungkin setelah dibuat babak belur oleh Bakugo, Shigaraki tidak mengambil pelajaran dari insiden tersebut. So tentunya hal ini menjadi suatu alasan utama. Kemudian para hero yang ada di sini, terutama Tamaki, seakan menyangkal pernyataan Shigaraki All For One kalau tubuh Shigaraki ini sudah sama kuatnya dengan tubuh All Might versi Prima. Sehingga di beberapa chapter, kita sering melihat para hero menyerang Shigaraki tanpa menyadari kekuatan fisik Shigaraki yang sama kuatnya dengan All Might versi Prima. Apakah Bakugo mengalami awakening? Sejauh ini yang menjadi pertanyaan beberapa fans adalah apakah Bakugo quirk-nya sudah mengalami awakening atau kebangkitan? Mengingat Bakugo ini sudah mengalami insiden dan kasus yang memenuhi syarat untuk terjadinya awakening quirk. Nah sepertinya anggapan bahwa Bakugo ini sudah mengalami awakening quirk akan semakin didukung dengan yang terjadi di chapter 362 ini, yang mana quirk explosion milik Bakugo kini mengalami peningkatan yang lebih fungsional dan kecepatannya kini semakin sulit dideteksi. Bahkan dalam tanda kutip, kekuatan explosion milik Bakugo ini sama persis yang diperlihatkan di movie kedua My Hero Academia, tepatnya saat Bakugo memakai quirk One For All. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Apakah Bakugo sudah mengalami awakening? Ya, nampaknya Bakugo kuat dugaan sudah mengalami awakening quirk. Hal ini dapat didukung dengan beberapa kasus. Pertama, Bakugo sempat berada di kondisi antara hidup dan mati, yang di konten sebelumnya kita sudah sempat membahasnya, yang mana kondisi hidup dan mati adalah salah satu syarat untuk terjadinya awakening quirk. Kedua, quirk explosion milik Bakugo kini tidak hanya berfokus pada kedua tangannya, namun kini seluruh tubuhnya dapat menciptakan ledakan. Kasus kedua ini semakin didukung dengan apa yang ditampilkan di chapter 362, yang dimana ada beberapa panel yang menjelaskan kalau ledakan yang ditimbulkan oleh keringat nitroglycerin milik Bakugo kini sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Alhasil membuat Bakugo mendapatkan satu upgrade kekuatan baru, yakni tambahan kecepatan. Kekuatan tambahan berupa kecepatan ini bahkan sangat sulit dideteksi oleh Shigaraki All For One. Hingga di chapter ini beberapa kali Shigaraki terkena ledakan dari Bakugo. So sekarang pertanyaannya, apakah Bakugo benar mengalami awakening quirk? Sepertinya di chapter ini sudah menjawab secara tersirat bahwa Bakugo sudah mengalami awakening quirk dengan penambahan fungsi quirk yakni Super Speed Bakugo. Sama halnya seperti Himiko Toga yang quirk transformnya memiliki fungsi tambahan yakni memakai quirk orang lain, dan Shigaraki dengan quirk decay-nya yang jangkauan pembusukannya meningkat hingga dapat menghancurkan satu kota dengan sekali sentuhan. Ada apa dengan Bakugo dan pewaris kedua? Tak dapat dipungkiri, Bang Hori ini memang suka sekali memberi kita tentang teka-teki pewaris kedua One For All. Mulai dari bentukannya yang sangat mirip dengan Bakugo, quirk yang diduga serupa, hingga di chapter 362 ini diberi clue lagi antara pewaris kedua dan Bakugo. Jadi dari sini timbul pertanyaan, apakah sebenarnya Bakugo dan pewaris kedua ini ada koneksinya? Jadi dari sini timbul pertanyaan, sebenarnya Bakugo dan pewaris kedua ini apa koneksinya?
Oke, sebagai catatan, di konten ini akan kita batasi mengenai persoalan yang terjadi di chapter ini saja. Mengenai teori dan kemungkinan tentang koneksi Powers kedua dan Bakugo, sebelumnya sudah saya buat sampai beberapa konten. Oke, jadi di chapter ini ceritanya Shigaraki yang dalam kendali All For One tiba-tiba kehilangan konsentrasi akibat serangan bertubi-tubi dari Bakugo. Yang sontak saja, hal ini tiba-tiba mengingatkan Shigaraki akan sosok pewaris One For All kedua. Hingga di chapter ini, Shigaraki All For One sampai memaki dirinya sendiri, mengapa bisa dia tak bisa mengalahkan pahlawan biasa yang bahkan tak memiliki quirk One For All. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Sekarang, apa hubungan antara Bakugo dan pewaris kedua? Mengapa Shigaraki All For One sampai ketar-ketir melihat Bakugo yang seperti pewaris kedua? Jadi teman-teman, ini akan mengandung asumsi pribadi. Menurut saya, hal ini terjadi karena Bakugo yang saat menyerang Shigaraki ini memiliki serangan yang serupa dengan pewaris kedua One For All yang pernah dihadapi oleh All For One di ratusan tahun yang lalu. Sehingga saat ini, ketika Bakugo secara kebetulan melakukan hal yang sama dengan pewaris kedua lakukan di pertarungan ratusan tahun yang lalu, seakan membuat All For One merasa dejavu dengan Bakugo dan langsung memunculkan memori kelam saat All For One bertarung dengan pewaris kedua One For All. Tapi itu adalah asumsi yang sangat sederhana tanpa melibatkan teori-teori liar mengenai Bakugo dan pewaris kedua One For All. Nah, jika diteorikan secara liar dan dengan banyak sekali cocologi antara Bakugo dan pewaris kedua One For All, tentunya akan menimbulkan banyak sekali alternatif pendapat. Mulai dari Bakugo yang diduga adalah reinkarnasi pewaris kedua lah, Bakugo nanti akan time travel ke masa lalu lah, atau Bakugo adalah keturunan dari pewaris kedua. Dan akan banyak pendapat-pendapat lain. Tapi untuk memantik kalian berteori, saya akan menyebutkan beberapa persamaan antara Bakugo dan pewaris kedua di segmen ini. Pertama, mereka memiliki quirk yang difokuskan di tangan. Kedua, mereka memiliki kemiripan sifat dan fisik. Ketiga, mereka sama-sama sempat ingin menghabisi pewaris One For All terdahulu. Maksudnya pewaris kedua hampir menghabisi Yoichi dan Bakugo hampir menghabisi Deku. Dan keempat, Bakugo dan pewaris kedua sama-sama memiliki luka di wajah. Wow, apakah ini kebetulan? Silahkan tuangkan teori kalian di kolom komentar. Mengapa bisa muncul Vestige All Might? Vestige atau kesadaran quirk adalah manifestasi dari kesadaran quirk yang memiliki konsep yang hampir mirip dengan roh, yakni suatu eksistensi lain yang menyimpan memori dari pemiliknya. Nah, di chapter 362 ini, saat sebelum Bakugo tewas, Bakugo sempat memasuki ruang yang begitu hampa dan kosong, di mana kemudian dia bertemu dengan All Might versi Vestige Quirk, yang harusnya kesadaran quirk ini hanya dapat muncul di alam bawah sadar Vestige Quirk One For All yang Deku alami. Ini benar-benar menjadi suatu hal yang sangat janggal dan belum bisa terjawab secara pasti. Namun, kita memiliki pernyataan yang bersifat asumsi mengenai kejadian ini yang akan dikaitkan dengan insiden One For All Bakugo di movie kedua My Hero Academia. Jadi di sini Bakugo bertemu dengan kesadaran quirk All Might, yang kesadaran quirk ini nampaknya berkomunikasi dengan Bakugo. Bakugo kemudian menjawab dengan beberapa pertanyaan yang sangat janggal, yakni Bakugo berkata bahwa dia dan All Might versi Vestige Quirk ini pernah bersinggungan sebelumnya. Dari sini memunculkan teori yang sangat liar namun masuk akal, yakni sepertinya insiden One For All Bakugo di movie kedua disadari secara penuh oleh Bakugo. Artinya Bakugo sadar betul bahwa dia sempat memakai quirk One For All saat melawan Nine di movie kedua. Sebab di akhir movie kedua, Bakugo malah terkejut dengan kondisi tangannya yang lebam setelah memakai One For All. Sebagai catatan, insiden di mana Bakugo memakai One For All di movie kedua dan kisah di movie kedua secara keseluruhan, semuanya dinyatakan bersifat canon. Atau dalam hal ini, semua yang terjadi di movie kedua memiliki dampak terhadap alur cerita utama. Dan memang inilah keunikan dari My Hero Academia. Sebagian besar ceritanya itu bersifat canon, sebab semua cerita, baik spin-off, prequel maupun movie, diperhatikan oleh Bang Hori selaku kreator untuk menstabilkan universe My Hero Academia. So, maka dari itu, insiden Bakugo yang memakai One For All adalah canon. Dan ini akan menjawab kasus mengapa Bakugo bisa bertemu dengan All Might yang kuat dugaan bahwa saat Bakugo diwariskan One For All oleh Deku, Bakugo sempat ada negosiasi di alam bawah sadar dengan para pewaris One For All terdahulu. Dan pewaris terdahulu yang berkomunikasi dengan Bakugo tentu saja adalah All Might. Sekarang, mengapa harus All Might? Ya tentu saja karena All Might ini adalah guru dari Bakugo. Kemudian dia adalah pewaris One For All yang sangat spesial. Dan juga All Might ini adalah idola dari sang Bakugo. Sehingga di alam bawah sadar ini, Bakugo bertemu dengan kesadaran quirk One For All milik All Might. Nah, untuk tujuannya sendiri kita belum tahu pasti. Tapi saya yakin bakal ada tujuan tertentu antara Bakugo dan All Might. Entah apakah itu akan menyelamatkan Bakugo, atau mungkin Bakugo dapat mengakses quirk One For All. Wow, kalau ini benar kejadian, ini benar-benar plot armor yang luar biasa keras cuy. Siapa yang meningkatkan temperatur? Di chapter ini juga sempat mentis berita bahwa Jepang saat ini sedang mengalami lonjakan temperatur suhu yang sangat ekstrim. Kemudian banyak yang menduga bahwa kejadian ini akan menimbulkan hujan. Sebenarnya ini bukanlah pernyataan yang sederhana, sebab akan menimbulkan beberapa spekulasi mengenai siapa yang menyebabkan sebuah anomali ini. So, ada 4 kemungkinan. Pertama adalah Dabi. Kita tahu bahwa saat itu Dabi dinyatakan kalah oleh Soto.
Namun kemudian di dada Dabi sempat muncul cahaya yang diduga sebagai serangan kejutan. Dan karena Dabi memiliki quick blue flame yang sangat panas, bisa saja temperatur yang naik secara ekstrim ini disebabkan oleh Dabi. Kedua, bisa saja ini disebabkan oleh Endeavor yang masih bertarung dengan All For One. Karena kita tahu sebelumnya bahwa Endeavor memakai Hell Flame dengan kekuatan yang sangat besar hanya untuk membakar All For One, sehingga Endeavor juga bisa menjadi penyebab. Ketiga, bisa saja ini disebabkan oleh All For One. Mengapa bisa begitu? Karena All For One yang sekarang ini sudah kembali ke wujud primanya yang bisa saja mencuri Quick Hell Flame Like Endeavor. Sebab All For One memang berniat mencuri Quick Hell Flame. Ditambah lagi All For One di art promosi memiliki motif sulur-sulur yang serupa dengan Endeavor. So bisa saja peningkatan temperatur disebabkan oleh All For One. Dan keempat, bisa saja ini adalah pertanda bahwa sedang terjadi suatu hal pada Deku. Karena nama Deku berasal dari sebuah puisi yang bertema hujan. Artinya Deku dan hujan sangat berkaitan erat secara makna. Maka dari itu ada beberapa insiden yang melibatkan Deku secara kebetulan juga sedang mengalami kondisi hujan. Contohnya seperti yang terjadi di arc perburuan villain, di mana Deku selalu berjalan dan menyelamatkan orang-orang dalam kondisi langit Jepang sedang hujan. So, mungkin itu saja konten detail kali ini. Dan untuk mengenai kematian Bakugo, akan kita bahas di konten khusus. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.